Hai guys. Aduh, udah lama kagak opening cuy. Jadi kali ini gue akan memberikan kalian tutorial masuk polisi di tahun 2025 karena memang daftarnya gratis dan kalian bisa meniru film ini agar kalian bisa lolos 100% real. Wacana doang anjing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Hanya kontoku yang bisa selamatkan dunia, kekuatan besar. Ketika tahun 98 terdapat tukang jarah perhiasan aka Hayam Maling. Kebetulan toko yang dijarah punya seorang cici-cici. Namun baru aja ngemaling, tiba-tiba bersumonlah warga dan juga dua orang ladusing yang langsung menangkapnya. Wah, ternyata di tahun 98 ladusing pernah gercep juga ya. Keesokan harinya, babang bernama Eko ini pun didatangi oleh istrinya yang ternyata lagi mengandung brutal. Bentar lagi akan mengeluarkan member tukang reban santuy di kasur tanpa menghasilkan sesuatu. Namun tiba-tiba datanglah selingkuhan Eko yang secara terang-terangan bersumon di hadapan istrinya. Dimana cuman ayang poligaminya ini doang yang mendukung perayaan malingan Eko, sementara istri aslinya enggak. Kalau saya itu selalu mendukung apapun yang Mas lakukan. Sampai akhirnya si Eko memutuskan memilih spek istri yang bisa mendukung hobinya. Babi, sejak kapan ngemaling dimasukin ke kategori hobi? Mulai saat ini kamu saya talak. Setelah ditalak, kini film pun melompat 2 tahun kemudian, di mana Eko akhirnya bebas dari penjara. Sejak kapan hukum maling dengan status ekonomi rendahan secepat ini anjing? Ya kalau koruptor masih masuk akal lah ya. Lah ini maling perhiasan. Di sana selingkuhannya bernama Maria pun langsung mengajak masuk Pak Eko menggelar pernikahan karena kagak kuat ingin melakukan. Terlebih lagi Maria mau untuk menerima salah satu anak Eko yang baru lahir menghirup pikuk polusi di Wakanda. Dikarenakan ada udang di balik batu bata, yaitu baru kali ini gue denger prinsip hidup bude sebrutal ini. Bukan karena saya pengen punya anak. Anak itu kan dididik juga jadi perampok. Itu dia, bukannya jualan nasi pecel malah ternak maling anjing. Nah, di jalan akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Ulan bersama dua anaknya, sehingga Eko langsung mengambilnya secara paksa, sementara si bocil nangis kagak karuan karena kagak tahu harus acting gimana. Ini amat demi emak bapak bisa makan, begitulah dalam hati si bocil. Dan akibat Ulan adalah wanita bukan Saras 008, terpaksa anak yang baru ngespon di bumi pun harus hilang dari genggamannya. Setelah berhasil mendapatkan giveaway anak secara gratis, kini mereka menggelar pernikahan yang entah uang dari mana, padahal profesi malingnya udah hiatus selama 2 tahun. Sementara Ulan berusaha mencari keberadaan anaknya yang hilang hanya mengandalkan sebuah foto. Pasrah amat anjing di foto. Bahkan ia sambil berjualan perlaukan matang dengan berkeliling di sekitaran kampung selama 17 tahun. Buset, berapa putaran kampung itu? Dan masih sama, masih menempelkan foto anaknya yang otaknya masih mengira cita-cita menjadi seorang astronot itu masuk akal. Udah 17 tahun loh, masih nempel foto anaknya yang kecil. Mana tahu bentukannya yang sekarang. Tak berselang lama datanglah korban permalingan Eko yang berusaha menghasut para pelanggan Ulan dengan tutur kebacotannya. Emang gak takut apa keracunan makanan dia? Mantan suaminya dulu itu penjahat bu, perampok. Lah, apa hubungannya suami perampok sama makanan diberi racun? Alhasil seorang pelanggan langsung mengurungkan niatnya karena takutnya perlaukan matang yang dibuat oleh Ulan menggunakan uang babi hasil dari permalingan suaminya di zaman Orde Baru. Kala itu datanglah Aldi tanpa taher yang langsung menolong emaknya dari makian seorang NPC. Bahkan tanpa mengatakan semua orang bingung, nanti nggak bingung lagi kalau udah di surga. Ia pun ingin membawa emaknya ke rumah sakit karena sakit kepala. Buset dah, beli parame aja kelar. Namun emaknya kagak mau karena, nah ini nih. Sekarang kita ke rumah sakit ya bu. Sayang uangnya nak, kamu kan mau daftar polisi. Lah, ngapain butuh uang bu? Orang daftarnya gratis, ya nggak teman-teman? Di sisi lain bersumunlah seorang mama cangkem gibah. Aldi mau jadi polisi, bapaknya aja mantan perampok. Itu kombinasi yang lengkap bu, GB pangkat dengan menangkap bapak. Tapi emaknya berusaha menguatkan anaknya dengan membuat Aldi memiliki motivasi menjadi polisi agar bisa menangkap bapaknya. Di sisi lain, keluarga Eko pun kini mengkisminkan meski rumah mereka terlihat begitu luas dan bukannya melakukan kerja rodi agar punya uang meski uangnya dikorupsi mandor setempat. Kok ngomongin masa lalu? Aku nggak punya uang, kamu malah jarang ngerampok. Percakapan macam apa ini?
Namun karena Eko udah tak memenuhi kualifikasi menjadi maling yang persyaratannya minimal bisa lebih gercep ketimbang Ladusing, karena di saat Ladusing bersemayam di sanalah aku diam-diam ngemaling, alhasil keluarlah ide dari otak kecil Maria yang ukurannya sekitar 2 kilobyte. Makanya kamu itu ajarin Angga merampok. Goblok. Kala itu datanglah anaknya yang malah mau menerima seluruh ilmu ajian permalingan milik bapaknya yang udah pensiun sebab umur tak memadai. Jadi maling pun harus minimal umur 30 tahun cuy. Percuma disekolahin juga. Lebih baik dia merampok bisa menghasilkan sesuatu. Emang keluarga babi. Satu-satunya film yang harus kalian tonton bersama mak bapak cuy. Di sisi lain Aldi pun mencoba mencari kerjaan dan tertargetlah di sebuah proyek bangunan IKN yang sekarang mangkrak. Bukan mangkrak cuy, emang lagi proses penghijauan. Namun baru aja ngelamar datang lagi si lampir yang langsung menghasut mandor di sana sehingga Aldi langsung di blacklist dari seluruh loker perkuliahan. Kamu cari kerja di tempat lain aja. Saya nggak jadi terima kamu. Menguli bersama Maul. Nah di tempat Ulan ia pun berusaha mencari loker sampingan, tapi ketika melihat yang buka info loker adalah si Bude ini, buset dah Bude lagi nyapu Bude. Cangkemnya pun langsung mengerosting kisah hidup Ulan. Kamu mau kerja di rumah saya? Mantan suami kamu tuh perampok. Emang kalau spek Bude lagi ngomel dapat banget cuy. Tak berselang lama mereka pun kumpul keluarga yang sama-sama gagal mendapatkan info loker dikarenakan udah dicap sebagai keluarga perampok. Ya elah tinggal pindah kampung beres. Setiap hari kerjaan si Ulan cuman GB pahala berdoa agar dijatuhkan sertifikat bumi dari langit setelah ia menonton video ini. Jibril, turunkan uang. Dan setelah berdoa barulah ia bernangis ria memikirkan anaknya yang hilang dari Len yang ia kira sekarang menekuni job sebagai beban keluarga. Padahal aslinya mah maling untuk keluarga. Kalau itu mah koruptor. Tak berselang lama, si mak kembali kumat sakit kepalanya sehingga Aldi terpaksa membawanya ke rumah sakit padahal uang itu ingin dipakai mewujudkan cita-citanya. Dimana sepulangnya dari rumah sakit, ternyata begundal saudaranya bernama Erik sedang beraksi ngemaling di toko perhiasan hingga saat ingin kabur, surprise! Mereka pun mendapatkan kejutan rampok 2 ekor yang langsung skill ulti Zilong Aldi aktif. Sedangkan emaknya berhasil menemukan rampok satunya lagi yang ternyata adalah mantan suaminya dan berujung langsung kena salam olahraga oleh para warga. Nah inilah kenapa rampok memiliki kualifikasi yang begitu ketat cuy. Kalau udah kena bogem gini udah pasti mending soy. Nah ketika dibawa ke rumah sakit tentunya Eko langsung peregangan sebelum wasted agar bisa wasted memakai gaya yang diinginkan. Di sana berflikerlah Adi yang begitu bagong melihat spek bapaknya yang udah babak belur dengan ikat kepala shinobi ini adalah bapaknya. Dimana tanpa mengatakan ubur-ubur ikan lele, ayo kita kuburkan le. Si Aldi pun malah menangis ria di hadapan bapaknya yang sekitar 1 detik lagi akan wasted. Baru juga dibilangin. Di sisi lain, rumah Maria pun udah digerebek oleh 2 orang polisi yang mengabarkan kalau suaminya udah wasted di matras UKS akibat menerima ribuan salam olahraga oleh bapak-bapak perkomplekan. Namun untuk menutupi aibnya, begundal Maria berkata seolah-olah ia tak percaya kalau suaminya adalah maling. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu merampok? Benar-benar berwatak dobleh cuy. Keesokan harinya saat si Eko ditanam datanglah Ulan yang seketika Erik berkata kalau Bude ini yang memberitahu tempat persembunyian bapaknya hingga terjadilah penghantaman oleh para warga. Namun Maria yang mendengar itu langsung menghasut anaknya kalau orang yang di depannya adalah emak kandung Erik, tapi beliau kagak mau membesarkan Erik sepenuh hati seperti kecap Malika, makanya sekarang ia dirawat oleh emak tirinya yaitu Bude Maria. Karena kejadian ini Erik seketika mengambekan dimana meskipun udah diberikan tutur kebenaran oleh abangnya, si Maria kembali mencoba menghasut Erik sampai bersumpah akan membuat orang tua kandungnya sendiri menderita akibat mereka udah membuat bapaknya reban santuy sambil diuruk sebuah tanah. Ibu takut kalau Angga menjadi perampok. Nah ketika Erik pulang, kini Maria mulai mewariskan pekerjaan Eko ke anaknya. Mulai sekarang kamu harus melanjutkan pekerjaan bapak kamu, merampok. Biasanya nih bapak wasted kita ditinggalkan kos-kosan 100 pintu. Nah ini ditinggalkan pekerjaan sebagai maling.
Dan sekalian Maria melimpahkan tugas anaknya untuk balas dendam dengan Ulan sekeluarga, membuat Ulan agar ikutan rebahan santuy seperti bapaknya yang mungkin lagi dicambuk memakai angger jemuran berapi-api di neraka. Beberapa hari kemudian Aldi pun kembali mencoba melamar kerja, memohon-mohon agar keterima menjadi kuli, kalau bisa menjadi mandor itu lebih mantap. Tapi belum aja keterima, si Aldi udah duluan dituduh sebagai maling hanya karena seorang kuli bernama Maul telah kehilangan uangnya. Karena Maul begitu botol, bego, dan tolol, mereka pun langsung membawa Aldi ke kantor polisi tanpa bukti yang jelas. Karena kebetulan Aldi ekonominya miskin, jadi ya gampang lah itu. Ketika Aldi udah berada di kantor polisi dan sekarang diproses sebagai tahanan lapas, datanglah seorang builder teman Maul yang memberikan kesaksian kalau bukan Aldi yang menjadi hayam maling uang kontrakan, melainkan temannya Maul. Bapak yakin pelakunya Jabrik? Yakin, Pak. Itu dia, orang tuanya ngidam apaan, coba ngasih nama anak Jabrik. Di sana tiba-tiba seorang Intel Pentium Core I Love You pun tiba-tiba datang membawa hasil tangkapannya, yaitu Jabrik. Ya kali. Intel nangkep maling kelas ikan teri ginian cuy. Nah, saat udah bebas, kini Aldi kembali melamar menjadi builder kuli dan hasilnya keterima berkat si mandor udah percaya kalau Aldi bukan begundal. Bahkan di tengah perkuliahannya, si Aldi sempet-sempetnya belajar tes psikolog agar bisa lolos tes keladusingan. Ya elah bang, kayak nggak ada cita-cita yang lain aja. Di sisi lain, saat Ulan berjualan dan dagangannya laku dilariskan oleh para bude-bude kampung, kini datanglah duo begundal yang seketika Erik langsung mengambil uang hasil perjualan perlaukan emaknya untuk digunakan si Bude Maria dalam mentop up isi perutnya. Saat mencari resto nasi Padang, mereka pun melihat Aldi yang udah digaji meski 100.000, dan lagi-lagi si Bude Maria mengasut Erik untuk menghayam maling uang abangnya dengan cara yang GG gaming. Ambil uang dari dia. Anjing, curang ngebokong cuy. Di rumahnya si emak juga kagak punya uang, apalagi anaknya yang baru aja kemalingan padahal kerja capek-capek ngangkat bataku semen 3 roda sampai ke roda-roda truknya pun diangkat oleh Aldi. Pas pulang malah kena salam gedigan oleh adiknya sendiri. Sehingga pulang-pulang mereka terpaksa kagak bisa makan sama sekali apalagi bayar kontrakan. Keesokan harinya setelah melakukan pinjol, akhirnya si Ulan punya modal pakai jualan perlaukan. Bahkan kini ia mendapatkan orderan perlaukan untuk acara anak seorang minion karena udah berhasil menang turnamen MPL antar kampung dengan jumlah 100 porsi. Sampai membuat si lampir Bude Maria langsung auto mengkagetkan. Biasain aja ekspresinya saat. Tapi karena kehadiran begundal ini, malam harinya mereka langsung meracuni masakan Ulan agar saat dimakan langsung mengsepik berkali-kali. Dan besoknya seluruh orang yang makan masakan Ulan seketika ingin kebelet boker di tempat acara, bahkan mereka sampai mengantri buang air besar hingga ada beberapa yang di celana. Tak berselang lama datanglah mama yang udah emosian ingin menggedik Ulan karena berkat Ulan anaknya jadi penunggu kamar mandi permanen akibat nya sepanjang harapan orang tua yang tak putus-putus. Alhasil agar tak dibawa ke kantor polisi, terpaksa si Ulan memberikan uang ganti rugi agar si para mama mau melakukan tutup cangkem. Keesokan harinya saat Ulan berjualan, kini udah nggak ada lagi yang mau membeli masakannya akibat tragedi boker permanen saat di acara hajatan. Bahkan selain Ulan, kini Aldi juga mendapatkan pengekikan menjadi cita-cita Maul. Hanya karena berita mengenai emaknya membuat masakan yang membuat satu kamar mandi desa full ada orangnya lah. Apa hubungannya emak bikin masakan kematian sama Aldi jadi kuli anjing? Kala itu saat Aldi sampai di rumah, mereka pun berkumpul sebagai sesama pengangguran karena emak Aldi rugi juga jualan tapi kagak ada yang beli. Miris banget cuy tinggal di perkampungan minion. Terlebih lagi di tengah pergalauannya, kini datang emak-emak yang sama-sama pengangguran seperti mereka, cuman beliau punya banyak kontrakan jadi tinggal rebahan santuy di rumah, uang tetap ngacir. Peduli amat mau tinggal di mana? Bukan urusan saya. Oke lah, bulan depan jangan sampai nunggak. Beberapa hari pun berlalu, kini si Aldi udah lulus STM dengan peringkat nomor 1 siswa yang tidak pernah tawuran. Apalagi kata Aldi besoknya akan ada tes kepolisian yang membuat semangat Aldi semakin membara. Keesokan harinya saat OTW mendaftar polisi, rintangan level 1 pun udah dihadirkan oleh sutradara dengan tingkat kebacotan yang di luar biasa ekstrim.
Karena baru aja mau daftar, tes fisik pun udah diberikan oleh sutradara melalui Gedigan Erik. Dan beruntung kala itu stak Aldi udah penuh sehingga kini bisa mengeluarkan skill 1 Aldous-nya. Bahkan dengan ulti Aldous-nya, si Aldi langsung menargetkan markas polisi meskipun efeknya cuman berjalan kaki. Nah, ketika pulang ke rumah akibat Erik gagal menghalangi Aldi, kini ia pun diberikan tugas oleh maknya tutorial cara mengalahkan kesuksesan Aldi dalam berkarir. Sekarang saatnya kamu merampok seperti bapak kamu. Ini mah bukan meniti karir anjing. Kalau aku kaya, aku bisa ngelakuin apa aja. Nah, ini baru berkarir, nyalek bang, nyalek. Baru aja daftar polisi tanpa banyak bacot dan tanpa sogok menyogok karena daftar polisi itu gratis, yang bilang bayar cuman orang-orang yang gagal doang. Asik. Aku lulus tes masuk kepolisian. Babi, sejak kapan orang daftar polisi tesnya sehari doang anjing? Keesokan harinya si Aldi udah mulai berdinas dan tinggal di asrama, sementara maknya dititipkan ke tetangganya kalau semisal maknya sakit tinggal diluakan aja nggak apa-apa, begitulah kata Aldi. Malah pengen membatu. Dan di sisi lain Erik juga berhasil meraih cita-citanya sebagai top global maling di Wakanda, mengalahkan seluruh koruptor dengan korupsi elit ngasih hukuman sulit. Yang kata maknya si Erik bisa menang nominasi Wakanda Mencari Bakat jika terus-terusan berhasil ngemaling sebanyak ini. Wakanda Mencari Bakat anjing. Saingan sama Indonesia Mencari Bakat. Beberapa bulan pun berlalu, kini Erik udah beraksi bersama partner kerjanya setelah kemarin membuka infoloker, tapi tiba-tiba, Berhenti, aku udah memantau gerak-gerik kamu. gampang banget nangkep malingnya. Ketika kabur, kalian tahu Erik kabur kemana? Nah, ini dah. Gue mendingan sembunyi di rumah Aldi. Pantesan aja lu disebut bego sama Bude Maria, bang. Sekalian aja lu sembunyi di polsek. Tak berselang lama, datanglah Aldi ke rumahnya untuk memberitahu emaknya kalau Erik berhasil kabur. Namun tiba-tiba dari dalam rumah Aldi mendengar sesuatu yang seketika si emak langsung disandra oleh Erik. Dimana saat sedang ngebacot tak jelas, si emak pun tak sengaja memencet tombol emot yang membuat Erik langsung tertangkap. Di sisi lain, Bude Maria kini ditangkap oleh Kapolda Metropolitan meskipun cangkemnya selalu ngedumel kalau ia kagak bersalah. Sampai akhirnya alibinya ini didengar oleh Erik yang membuatnya kesal karena memiliki emak yang munaf pucek seperti Maria, dan terjadilah aksi dorong-dorongan. Kalau sampai jatuh gini doang, wasted keterlaluan sih. Kondisi Bu Siska sudah meninggal, Nan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anjing, bisa-bisanya wasted cuman kejatuh di aspal. Beruntung Erik berhasil diselamatkan meski menyandang gelar Shinobi Konoha di jidatnya, dimana setelah berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, kini Erik pun udah sadar dari mati surinya. Namun sesudahnya sadar dan sehat, kini ia harus ditransfer ke dalam penjara untuk menerima hukumannya sebagai penyandang gelar top global permalingan. Dan film pun tamat.